Rusia kini meningkatkan kemampuan Sukhoi 35 dengan memasang radar AESA, teknologi canggih yang sebelumnya digunakan oleh F-15EX Eagle II dan Shenyang J-16. Upgrade ini membuat Sukhoi 35 lebih tajam dalam mendeteksi, melacak, dan menyerang target, sehingga berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan udara dan menantang dominasi jet tempur modern dunia. Setelah lama mengandalkan radar generasi lama, Rusia kini resmi melengkapi jet tempur andalannya, Sukhoi 35, dengan radar AESA, Active Electronically Scanned Array. Teknologi ini bukan cuma peningkatan kecil, ini lompatan besar yang berpotensi menantang dominasi jet-jet modern seperti F-15EX milik Amerika dan J-16 dari Tiongkok. Jadi begini, Rusia akhirnya memutuskan untuk upgrade besar pesawat andalannya yaitu Sukhoi 35. Bukan upgrade biasa ya, ini ibarat dari HP tombol langsung lompat ke smartphone flagship. Yang di-upgrade adalah matanya pesawat, radar. Dari yang sebelumnya pakai teknologi lama, sekarang mau diganti ke radar AESA, Active Electronically Scanned Array. Kedengarannya ribet, tapi gampangnya begini. Kalau radar lama itu seperti senter, nyorot satu arah, terang banget, tapi ketahuan dari jauh. Nah, radar AESA itu seperti punya ribuan senter kecil yang bisa nyorot ke banyak arah sekaligus, bahkan sambil ngumpet. Jadi, bukan cuma lihat musuh, tapi juga lebih susah dilihat. Dan ini penting banget, karena perang udara zaman sekarang bukan lagi soal siapa paling jago manuver kayak di film Top Gun. Sekarang, siapa yang duluan lihat, dia yang menang. Bahkan sebelum musuh sadar, dia sudah dikunci. Masalahnya, Sukhoi 35 selama ini pakai radar lama bernama N035 Irbis E. Secara tenaga, ini radar galak. Bisa deteksi target sampai 350-400 km. Kuat banget, tapi kuat saja tidak cukup. Karena radar ini masih pakai sistem lama, PESA. Yang artinya sinyalnya besar dan gampang diketahui. Ibarat orang teriak di hutan, memang terdengar jauh, tapi semua orang juga tahu posisi kita di mana. Sementara lawannya, sudah pakai radar AESA semua. Contohnya F-15EX Eagle II dari Amerika atau Shenyang J-16 dari China. Mereka ini bisa ngintip tanpa kelihatan, frekuensinya bisa berubah-ubah, dan jauh lebih tahan terhadap gangguan elektronik. Jadi, di dunia nyata, Sukhoi 35 itu sering bisa melihat musuh duluan. Tapi, ironisnya, dia juga lebih dulu ketahuan. Ibarat maling pakai senter besar, dia lihat isi rumah, tapi warga satu kampung juga langsung tahu, ada maling nih. Nah, dari sinilah Rusia belajar, terutama dari konflik seperti perang Rusia-Ukraina. Di sana, perang udara bukan lagi sekedar kejar-kejaran jet, tapi lebih ke tembak dari jauh, tanpa terlihat. Makanya, muncul ide, Sukhoi 35 harus pakai radar AESA juga. Dan kabarnya, teknologi ini diambil dari kakaknya yang lebih canggih, yaitu Sukhoi Su-57. Radar Su-57 ini terkenal karena punya ribuan modul kecil yang bisa bekerja sendiri-sendiri, jadi bisa tracking banyak target, ngarahin rudal, bahkan ganggu radar musuh, semua sekaligus. Kalau teknologi ini benar-benar turun ke Sukhoi 35, wah, ini bukan sekedar upgrade, ini transformasi. Sekarang kita kaitkan ke Indonesia. Dulu, Indonesia sempat sangat serius ingin membeli Sukhoi 35, bahkan sudah hampir deal. Tapi akhirnya batal, dan Indonesia memilih jalan lain, membeli Dassault Rafale dari Prancis dan juga kerjasama jet tempur generasi baru. Kenapa batal? Salah satu faktor penting, ya ini tadi, teknologi. Negara seperti Indonesia tidak cuma beli pesawat, tapi juga mikir 10-20 tahun ke depan. Kalau beli pesawat yang teknologinya sudah mulai tertinggal, itu beresiko. Apalagi tetangga di kawasan Indo-Pasifik juga makin canggih. Sekarang bayangkan, kalau Sukhoi 35 versi baru dengan radar AESA ini sudah ada sejak dulu. Mungkin ceritanya beda.
Indonesia bisa saja mempertimbangkan ulang karena dari segi harga, Sukhoi 35 itu biasanya lebih murah dibanding jet barat, tapi dengan kemampuan mendekati atau minimal tidak terlalu tertinggal. Dan ini yang menarik. Jadi, dengan radar baru ini, Sukhoi 35 juga jadi lebih mematikan karena bisa maksimalin rudal jarak jauh seperti Vympel R-37M. Rudal ini jaraknya bisa sampai 350 km. Tapi sebelumnya ada masalah. Rudalnya jauh, tapi matanya kurang presisi. Jadi ibarat lempar tombak jauh banget, tapi agak meleset. Nah, dengan AESA, rudal ini bisa dipandu lebih akurat. Bahkan Sukhoi 35 bisa nembak dari jauh, tetap aman di luar jangkauan musuh. Kalau kita bayangkan di kawasan seperti Laut Natuna atau wilayah udara Indonesia yang luas banget, pesawat seperti ini bisa patroli lama, bawa banyak rudal, dan mengawasi area besar tanpa harus terlalu dekat dengan ancaman. Dan lucunya gini, dulu Sukhoi 35 itu dikenal sebagai jago dogfight, adu putar-putaran di udara. Sekarang malah berubah jadi sniper jarak jauh. Dari tukang berantem jarak dekat, malah jadi tukang tembak dari belakang semak-semak. Perang berubah, SKT to SRT. Pesawat pun ikut berubah. Dan Rusia sekarang kelihatannya lagi ngejar ketertinggalan itu, supaya Sukhoi 35 tetap relevan sampai tahun 2030-an, sambil nunggu Sukhoi Su-57 benar-benar siap dalam jumlah banyak. Tapi tetap ada tanda tanya besar. Apakah Rusia mampu produksi radar ini dalam jumlah banyak, berapa biayanya, dan apakah performanya benar-benar bisa menyaingi Barat dan China di dunia nyata? Dan kalau kita lanjut sedikit lebih dalam lagi, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu soal biaya versus manfaat. Upgrade radar AESA ini bukan murah. Bayangkan, satu pesawat bisa kena biaya tambahan miliaran dolar, kalau dirupiahkan bisa tembus ratusan miliar rupiah. Itu baru satu pesawat ya, bukan satu skuadron. Jadi, Rusia sekarang seperti lagi di posisi dilema klasik. Mau upgrade semua Sukhoi 35 yang ada, atau fokus dorong produksi Sukhoi Su-57 yang lebih canggih, tapi juga lebih mahal. Ibaratnya gini, mau renovasi rumah lama biar jadi mewah, atau sekalian bangun rumah baru dari nol. Dua-duanya mahal, tinggal pilih sakitnya di mana. Nah, kalau kita tarik lagi ke Indonesia, ini jadi pelajaran penting banget. Karena Indonesia sekarang sudah memilih jalan modernisasi dengan membeli Dassault Rafale dari Prancis dan juga terlibat dalam pengembangan jet tempur generasi baru. Artinya apa? Indonesia mencoba lompat generasi, bukan sekedar upgrade dari yang lama. Kenapa ini penting? Karena perang udara masa depan bukan cuma soal pesawat, tapi ekosistem, radar, satelit, data link, hingga kemampuan berbagi informasi secara real-time. Dan disinilah keunggulan pesawat modern seperti Rafale atau bahkan F-35. Mereka bukan cuma jet tempur, tapi juga pusat informasi terbang. Sementara Sukhoi 35 yang di-upgrade ini pelan-pelan mulai bergerak ke arah sana juga. Apalagi kalau nanti benar bisa bawa banyak rudal jarak jauh sekaligus, bahkan sampai 8. Bayangkan, satu pesawat patroli di udara, tapi punya kemampuan mengunci banyak target sekaligus. Ini bukan lagi sekedar jet tempur, tapi sudah seperti truk rudal terbang. Dan agak lucu kalau dipikir-pikir, dulu orang bangga pesawat bisa manuver ekstrim, belok tajam, jungkir balik kayak akrobat udara. Sekarang, yang dibanggakan justru siapa yang bisa nembak duluan dari jarak paling jauh, tanpa kelihatan. Jadi, kalau dulu pilot itu seperti petarung, sekarang lebih mirip operator sniper yang duduk tenang tapi mematikan. Dan perubahan ini bukan cuma terjadi di Rusia, Amerika, China, bahkan negara-negara di Indo-Pasifik juga bergerak ke arah yang sama. Semua berlomba bikin radar lebih pintar, rudal lebih jauh, dan sistem lebih terintegrasi. Makanya, petusan Rusia upgrade Sukhoi 35 ini sebenarnya bukan cuma soal teknologi, tapi soal bertahan di perlombaan masa depan. Karena kalau tidak ikut berubah, pesawat sehebat apapun, sekuat apapun mesinnya, tetap bisa jadi ketinggalan zaman di langit yang makin pintar. Dan di titik ini, kita mulai melihat satu gambaran besar, bahwa perang udara ke depan bukan lagi tentang siapa paling cepat atau siapa paling lincah, tapi siapa yang punya informasi paling lengkap, paling cepat, dan paling akurat.
Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.